Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Tradisi Channel, selamat bertemu kembali dengan kami. Mohon maaf pemirsa, sudah hampir 1 minggu kami tidak upload video, dikarenakan sangat sulitnya kami mendapatkan cerita atau kisah atau objek untuk pembuatan video. Nah, di video kali ini alhamdulillah kemarin kami mendapatkan kabar atau informasi dari salah satu warga Cihaur Beti, Kabupaten Ciamis. Beliau mengabarkan atau menginformasikan kepada kami, jadi ada salah satu warga di Kecamatan Cihaur Beti yang sedang hajatan. Katanya di saat ibu-ibu atau para tetangga sedang masak, didatangi sosok kuntilanak. Namun pemirsa, sebelum ke ceritanya, jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga share, juga subscribe bagi yang belum. Seperti apa ceritanya, dan mohon maaf pemirsa, ceritanya sangat singkat sekali karena kemarin yang menginformasikan berita tersebut tidak begitu detail menceritakannya kepada kami. Jadi ceritanya pemirsa, di salah satu kampung yang berada di Kecamatan Cihaur Beti, Kabupaten Ciamis sedang mengadakan hajatan untuk acara pernikahan. Jadi pemirsa, di saat malam pernikahan atau di malam hari H-nya, seperti biasa banyak warga tetangga yang ikut membantu memasak. Kebetulan membuat dapur di belakang rumahnya, dan rumah yang punya hajat itu di belakangnya itu adalah kebun kecil yang memang kebunnya cukup lumayan sunyi atau angker pemirsa. Nah, waktu itu kata para warga yang sedang membantu memasak, di saat mereka sekitar jam 2 dini hari pemirsa, mereka sedang memasak, sedang sibuk-sibuknya memasak untuk persediaan besok hari acara pernikahan keluarga bapak adik, katanya ini nama samaran pemirsa. Jadi saat itu warga dikejutkan dengan adanya suara anak ayam, namun suara anak ayam itu seperti banyak pemirsa. Jadi suara, kalau anak ayam suaranya biasa ciak-ciak kayak gitu pemirsa. Nah, saat itu para warga atau ibu-ibu yang berada di sana tidak menghiraukan dan menganggap mungkin itu suara anak ayam dari tetangga yang mengurus ayam. Nah, mereka tidak mempedulikan suara anak ayam tersebut. Lalu suara anak ayam itu menghilang, dan beberapa saat kemudian suara anak ayam itu semakin keras, semakin kencang, dan mereka di situ mulai merasakan keanehan karena suara anak ayam itu seolah seperti tertawa cekikikan. Nah, disitulah pemirsa para warga dikejutkan dengan sosok kuntilanak yang sedang berdiri di belakang rumah tersebut, karena di belakang rumah tersebut ada kebun kecil. Nah, di situ si sosok kuntilanak itu sedang berdiri sambil memperhatikan para warga atau ibu-ibu yang sedang memasak. Nah, di situ otomatis semua warga berhamburan karena ketakutan. Lalu ada salah seorang, mungkin orang pintar atau mungkin orang yang tahu ahli agama. Di situ si sosok kuntilanak itu masih berdiri, dan si bapak-bapak, salah satu bapak-bapak yang cukup berilmu mungkin mencoba berkomunikasi dengan si sosok kuntilanak tersebut. Sementara pemirsa, para ibu-ibu yang sedang membantu memasak berhamburan masuk ke dalam rumah karena mungkin saking kagetnya, saking shocknya melihat sosok penampakan kuntilanak yang katanya rambutnya sangat panjang menjuntai sampai ke tanah, bajunya panjang berwarna putih namun agak kusam, katanya agak dekil. Nah, di situ ibu-ibu berhamburan masuk ke dalam rumah, namun setelah salah seorang bapak-bapak yang cukup berilmu mungkin berkomunikasi dengan si sosok kuntilanak tersebut, dan akhirnya si bapak-bapak itu mengambil
beberapa makanan yang memang sedang dimasak oleh ibu-ibu tadi, dan si bapak tersebut mengambil beberapa makanan dimasukkan ke dalam daun yang disediakan lalu dilemparkan ke arah si sosok kuntilanak tersebut. Nah, pemirsa, yang menjadi herannya, setelah masakan yang dilemparkan ke sosok kuntilanak tersebut, si sosok kuntilanak itu pun hilang seperti asap katanya. Ada beberapa warga yang memperhatikan menghilangnya si sosok kuntilanak tersebut. Nah, pemirsa, di situ si bapak yang cukup berilmu itu kemudian setelah si sosok kuntilanak itu hilang dan ibu-ibu kembali ke dapur melanjutkan memasaknya, pemirsa, karena memang memasaknya tidak bisa ditinggalkan karena memang besok adalah hari H di mana akan banyak tamu yang datang atau para undangan yang datang. Dan si bapak yang cukup berilmu itu menekankan kepada ibu-ibu jangan takut. Beliau itu, si sosok kuntilanak itu sebenarnya tidak mengganggu, cuma si sosok kuntilanak itu cukup marah kepada yang punya hajat. Nah, di situ lalu si bapak yang cukup pintar itu menjelaskan kepada si bapak yang punya hajat dan bertanya kepada si bapak yang punya hajat itu, pernahkah menebang kayu di salah satu kebun? Dan ternyata memang benar, pemirsa. Jadi si bapak yang punya hajat itu sebelum hajatan, seminggu sebelum hajatan, beliau itu menebang kayu yang ada di kebunnya. Dan kayu itu katanya pohon itu bernama pohon sawo. Nah, jadi si pohon sawo itu ditebang oleh si bapak yang punya hajat karena memang si bapak yang punya hajat itu butuh kayu bakar untuk acara pernikahan anaknya. Nah, setelah diusut lebih jauh lagi, ternyata pemirsa, jadi si pohon kayu yang ada di kebunnya si bapak yang punya hajat itu adalah tempat tinggalnya si sosok kuntilanak. Nah, di situ lalu si bapak yang punya hajat itu memang menyadari pernah sebelum atau seminggu sebelum acara itu menebang pohon sawo yang ada di kebunnya, dan beliau tidak tahu kalau pohon sawo itu ditempati oleh sosok kuntilanak, dan si sosok kuntilanak itu mendatangi di saat acara malam pernikahan atau di saat acara memasak, di mana kayu bakar yang ditebang oleh si bapak tersebut sedang dibakar atau sedang digunakan untuk memasak. Nah, pemirsa, itulah kisah nyata yang kami terima baru kemarin, pemirsa. Dan kisah nyata ini benar-benar nyata dan bukan rekayasa, dan cuma itu kisah atau cerita yang kami dapatkan dari seorang narasumber yang mengatakannya atau menginformasikannya kepada kami. Bahkan si orang yang memberitakan kepada kami, yang memberitahu kisah ini kepada kami, beliau juga memperhatikan, melihat si sosok kuntilanak tersebut di saat mendatangi para ibu-ibu yang sedang memasak. Nah, pemirsa, itulah kisah nyata yang kami dapat. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kekurangan karena memang kami tidak bisa mengurangi ataupun melebihkan cerita kisah nyata ini. Jangan lupa pemirsa, dukung terus channel kami, share, like, komen, supaya channel kami bisa berkembang. Karena memang pemirsa, saat ini sedang musim penghujan, jadi kami sangat jarang sekali eksplor tempat-tempat keramat atau tempat-tempat angker, sehingga kami sangat kesulitan untuk mendapatkan video. Sampai di sini dulu pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.